Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dari ResLab dan kita pada kesempatan kali ini akan melanjutkan materi kita ke bab 3 yaitu hukum Kirchhoff. Sebelum kita memasuki materi, mungkin kita akan melakukan sedikit recap pada materi sebelumnya. Pada bab 2 kita sudah belajar dua jenis rangkaian yang ada pada elektronika lanjut yaitu rangkaian seri dan juga paralel. Kalau kita teman-teman ingat, bentuk rangkaian seri itu adalah rangkaian yang tidak memiliki percabangan pada garisnya pada alurnya seperti berikut. Sebagai contoh, ya, ini dikatakan seri karena tidak ada percabangan atau titik node pada kabel yang terjadi di rangkaian sehingga arus yang mengalir di sini jumlahnya akan sama dan dia selalu searah juga di sini. Ya. Berbeda dengan rangkaian paralel yang memiliki percabangan seperti contohnya berikut. Di mana terjadi percabangan pada titik sini di mana dua resistor dihubungkan secara paralel. Perbedaan dari seri dan paralel itu terletak pada sifatnya di mana untuk rangkaian seri kita dapat ingat dengan namanya seri yang memiliki I di sini, dia memiliki besaran arus yang sama pada setiap bagian komponennya dan memiliki besar tegangan yang berbeda tentunya. Berbeda dengan sifat pada paralel karena dia kita bisa ingat juga seperti namanya paralel yang mirip dengan kata paralel, dia memiliki besaran tegangan yang sama pada rangkaiannya tapi memiliki besaran arus yang berbeda di bagian sini. Itu mungkin sedikit recap materi sebelumnya. Mengapa ini kita bahas kembali? Karena pada hukum Kirchhoff kedua sifat seri dan paralel ini akan sering digunakan dan kita akan sering temui. Juga sangat berhubungan dengan dua hukum Kirchhoff yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Hukum Kirchhoff sendiri utamanya memiliki dua hukum, yaitu pertama KCL atau Kirchhoff Current Law dan juga kedua KVL, Kirchhoff Voltage Law. Atau mungkin kita bisa bilang juga sebagai hukum 1 Kirchhoff, hukum 2 Kirchhoff, atau hukum arus Kirchhoff dan hukum tegangan Kirchhoff. Hukum Kirchhoff sendiri ini sesuai namanya ditemukan oleh Gustav Kirchhoff pada sekitar abad 19 pertengahan, mungkin lebih tepatnya tahun 1845. Mungkin kita bisa dalami di KCL. KCL sendiri adalah hukum arus Kirchhoff yang menyatakan bahwa arus yang masuk pada sebuah rangkaian atau sebuah jalur itu sama dengan arus yang keluar dari jalur tersebut. Masuk sama dengan arus keluar. Untuk KVL sendiri, inti dari rumusnya adalah bahwa total tegangan aljabar yang ada pada suatu rangkaian itu selalu sama dengan 0. Mengapa demikian? Kedua rumus ini adalah sebuah turunan dari rumus yang lebih tinggi lagi, yaitu hukum kekekalan energi, di mana energi itu tidak dapat dihancurkan, juga tidak dapat dibuat sebenarnya. Jadi, kalau kita memiliki arus yang masuk sebesar A, maka seharusnya yang keluar itu juga sebesar A. Tidak bisa melebihi dari yang masuk. Dan idealnya tidak kurang dari yang masuk. Karena hukum Kirchhoff sendiri bekerja pada rangkaian tertutup atau loop. Di mana kalau misalnya rangkaiannya terbuka atau terputus itu sudah tidak menggunakan hukum Kirchhoff lagi.